Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang soleh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sehat walafiat. Paling tidak secara jasmani, khatib ingin mengajak kita semua bersyukur pada Allah. Kita menikmati nikmat Allah yang khatib sebut dengan akronim 3E. Alhamdulillah, enak makan minum tanpa pantangan, enak buang air kecil besar dengan lancar, enak istirahat itu dengan tenang. Kalau salah satu 3 nikmat ini sudah berkurang, tinggal 2 nikmatnya atau tinggal 1 E-nya, maka akan terasa mengganggu aktivitas ibadah kita. Ringan langkah kita ke tempat yang mulia ini menunjukkan sehat jasmani kita. Lebih dari ketiga nikmat jasmani itu hadirin sekalian, alhamdulillah kita masih enak beriman berislam. Kita masih meneguhkan keimanan kita, keberislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seiring doa buat saudara kita, orang tua kita yang uzur, hari ini masih barangkali yang terbaring sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya sehingga bisa berangkat lagi menaikkan salat Jumat di pekan-pekan yang berikutnya. Yang kedua, hadirin sekalian, salawat dan salam hadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dengan satu harapan, kita istiqomah menjadi umat Nabi Muhammad sampai ajal menjemput kita masing-masing. Karena ada teman kita, ada saudara kita, ada kolega kita yang tidak lagi bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Dia pindah agama, dia ikut agama lain. Yang ketiga, hadirin sekalian, wasiat takwa buat dari khatib terlebih dahulu, selanjutnya buat jamaah sekalian. Karena takwalah yang menjadi investasi utama kita di akhirat kelak, yang membuat kita percaya diri di hari penimbangan yang menghisab nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khutbah Jumat ini dari pekan ke pekan tak lain sebagai sebuah refleksi buat kita yang sangat berharga. Dari Jumat ke Jumat, mimbar ini menjadi tempat terhormat untuk saling memberi nasihat sampai hari kiamat. Dan izinkan khotib untuk memanfaatkan mimbar yang mulia ini sedikit banyak akan memberikan pesan buat Ananda kelas 12 yang besok akan diwisuda. Mudah-mudahan juga pas buat hadirin sekalian, bapak-bapak yang anaknya juga mungkin sedang di masa-masa kelulusan di tempat yang berbeda. Yang pertama, Ananda sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tetaplah istiqomah dalam menegakkan sholat 5 waktu. Sesibuk apapun nanti saat kuliah atau ada aktivitas kemahasiswaan, bahkan kelak memasuki dunia kerja profesional, janganlah sampai Anda sekalian meninggalkan sholat 5 waktu. Sisipkanlah doa Nabi Ibrahim yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam doanya beliau melanjutkan kepada keturunannya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Silakan nanti Anda sekalian cari kos-kosan, cari kontrakan, apartemen yang sekiranya tidak jauh dari masjid atau musola. Paling tidak jarak tempuhnya 200, 300, 400 meter seperti Anda sekalian dari asrama ke tempat masjid ini. Atau paling tidak lagi terdengar suaranya dari toa, dari sumber suara yang akan mengingatkan kita pada saat-saat jam-jam sholat. Hati-hati dengan kegiatan acara kemahasiswaan, pekerjaan yang akan mengganggu jam-jam sholat. Akan Anda saksikan nanti banyak pertandingan, konser musik, dan lain-lain yang nyata-nyata bertabrakan dengan jam-jam sholat. Sholatlah yang akan menjadi penanda ukuran kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang juga menjadi pertanda melekatnya keislaman dalam diri kita masing-masing. Yang lain boleh hilang, tapi jangan sampai keislaman kita hilang. Yang lain boleh hilang, tapi jangan sampai identitas keislaman kita tergerus oleh zaman. Hati-hati bila antum sekalian masuk ke dalam kelompok, organisasi, paham apapun namanya, yang tidak mewajibkan sholat, yang masih mengatakan bahwa ini masih dalam periode Mekah, tidak ada kewajiban sholat. Hati-hati dengan kelompok yang mencela zat yang mewajibkan sholat, aliran yang menghina Rasulullah yang mensyariatkan sholat, mencela para sahabat Rasulullah yang mulia. Waspada dengan aliran keagamaan yang kiblatnya tidak lagi Ka'bah yang berada di Mekah sana. Hati-hati dengan kelompok pengajian yang isinya menyebabkan Anda menjadi bermusuhan dengan orang tua sendiri. Hadirilah majlis-majlis ilmu, majlis zikir yang membuat Anda tambah dekat kepada Allah, senang dengan ajaran Rasulullah. Al-wala wal baroknya juga jelas. Untuk itu bergabunglah Anda sekalian nanti dengan tetap orang-orang yang soleh, orang yang jujur, yang juga jelas keislamannya, yang ngajinya terbuka, ngajak kita ke surga bersama-sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Anda sekalian. Yang kedua, hati-hati dengan fitnah godaan perempuan. Betapa dahsyatnya godaan setan berupa fitnah wanita. Kondisi kalian nanti di kampus akan terasa lebih bebas daripada di asrama insan cendekia. Akan banyak peluang terbuka untuk berinteraksi dengan lawan jenis. Janganlah sampai kuliah Anda sekalian berantakan gara-gara pacaran. Janganlah sampai pekerjaan Anda nanti menjadi kacau balau gara-gara urusan perempuan. Jangan main-main dengan perempuan anak orang. Sebagaimana kita punya adik perempuan juga tidak mau dipermainkan. Bagi jamaah sekalian, bapak-bapak
yang sudah berkeluarga, tetaplah hati-hati, waspada dengan fitnah wanita, terutama di tempat kerja atau di kantor, atau dengan mantan pacar terdahulu yang hari ini aksesnya sangat mudah dengan kemajuan teknologi. Mari sama-sama kita berhati-hati bila mana jad-jad yang kita punya malah membuat kita terjerumus atas godaan setan pada pintu zina. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Dari media cetak dan elektronik kita disuguhi cerita cinta seorang pria yang syahwatnya luar biasa kepada para perempuan. Untuk urusan wanita, syahwatnya di atas rata-rata. Khatib mengingatkan diri khatib sendiri juga jamaah sekalian, wabil khusus anak-anak dan alumni IC, bahwa kelak bila mana sudah bergelut dengan dunia bisnis, dunia politik, untuk tetap berhati-hati dengan godaan setan melalui urusan syahwat di bawah perut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zabi wal fiddah." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga, anak-anak sekalian, hati-hatilah dengan urusan uang. Persahabatan antar sesama teman bisa hancur berantakan disebabkan gara-gara masalah uang. Pertemanan kita jadi retak hati gara-gara beralibi dengan menyebabkan urusan uang. Di balik itu pertemanannya ternyata ujung-ujungnya ingin mencari uang dengan menyatik kawan. Disepakati oleh banyak orang bahwa uang sangat dibutuhkan. Banyak atau sedikit, besar atau kecil, nanti Anda akan tahu dan akan paham. Di mana-mana orang membicarakan apa saja, satu titik ke titik berikutnya, 1 meter ke 1 meter berikutnya, yang dibicarakan adalah urusan uang. UUD, ujung-ujungnya duit. Mengatasnamakan organisasi, lembaga, aneka kegiatan, idealisme pemikiran, proyek sana proyek sini, ujung-ujungnya minta jatah preman, bahkan ke temannya sendiri, bahkan ke lembaganya sendiri, ke organisasinya sendiri. Untuk itu, dalam pemenuhan kebutuhan fisik jasmani anak-anak sekalian, jangan sampai anak-anak mencuri, jangan sampai mengambil uang orang lain, melukai hati teman sendiri saat nanti di kos-kosan atau di kontrakan atau di tempat kerja, tempat kuliah, kantor, bahkan hati-hati juga jangan sampai melukai keluarga sendiri. Kalau sudah punya uang di tangan anak-anak sekalian, jangan lupa bagian untuk infak sedekah. Jangan lupa buat beli hewan kurban. Miris rasanya punya HP bagus seharga 2 atau 3 kambing, tapi buat beli kambing 1 aja nggak sanggup. Kalau sudah punya uang di tangan, jangan gunakan uang itu untuk maksiat. Jangan gunakan uang itu untuk main perempuan. Jangan sia-siakan uang itu buat main game online, buat bermain judi, untuk beli narkoba, dibakar percuma lenyap di udara, atau apapun bentuknya yang negatif, yang tidak mencerminkan mahasiswa Islam atau alumni insan cendekia. Tetaplah kita berhati-hati, jangan sampai diperbudak oleh uang. Rasulullah bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Anak-anak sekalian rahimakumullah, para jamaah yang terhormat, mari sama-sama kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk semenjak kita keluar dari rumah. Karena begitu dahsyatnya godaan setan nanti, bahkan setelah Ananda wisuda besok, lusa, minggu depan, Ananda sudah harus sholat sendiri, sudah harus bisa berjamaah sendiri dengan keluarganya atau teman-teman di kos-kosan atau di kampus. Kiranya aktivitas Ananda di kampus nanti terus akan bisa menjaga bagian dari kredibilitas Anda sebagai mahasiswa Islam, pelajar Islam yang membawa aroma wangi insan cendekia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda
Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Calon wisudawan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang soleh, anak sekalian kelas 12, sadarilah anak-anak sekalian bahwa keberhasilan, kemudahan, kegampangan meraih prestasi belajar di Insan Cendekia ini adalah karena peran faktor banyak orang, yang bukan hanya faktor guru dan pimpinan madrasah. Ingatlah, banyak orang yang berperan besar di belakang layar, nggak kelihatan selama antum belajar kurang lebih 3 tahun. 1,5 tahun ada di rumah, 1,5 tahun setelah pasca Covid ada di IC ini. Kelancaran studi di kelas, persiapan pembelajaran, jaringan internet, kerapihan dokumentasi sangat dibantu oleh Bapak Ibu karyawan TU. Kenyamanan belajar di asrama, mulai dari kebersihan, kelancaran air, pemenuhan arus listrik, siang malam, perbaikan kamar tidur, kamar mandi, semua dikerjakan oleh teknisi dan tukang. Kebersihan ibadah di masjid ini dipel bersih oleh tim cleaning service. Kebersihan lapangan olahraga, sepak bola, potong rumput, kebersihan gedung pendidikan, kawasan Insan Cendekia, semua ini ditata rapi oleh bapak-bapak pekerja taman. Demikian pula peran bapak security yang menjaga keamanan madrasah 24 jam, melayani barang online kalian dijaga dengan amanah sampai jatuh ke tangan masing-masing pemesannya. Jangan lupa berterima kasih sama adik-adik kelas Laskaren dan Kalastra. Sebagai murid-murid yang baik, hendaklah kalian aturkan ribuan terima kasih pada mereka. Mereka yang menata sedemikian rupa tempat duduk besok wisuda bersama orang tua kalian. Kalau satuan pendidikan ini khotib ibaratkan sebagai sebuah jembatan, maka kita segenap seluruh sivitas telah membuat jembatan masa-masa aliyah ini buat kalian ke area berikutnya di perguruan tinggi. Kalau khotib bayangkan, analogikan satuan pendidikan Insan Cendekia ini ibarat tangga, yang anak tangganya adalah tangan-tangan dari bapak ibu guru karyawan. Kalian injak satu demi satu sampai lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi. Dan kita semua berkorban untuk peradaban kalian menjadi orang-orang yang cerdas, pintar, soleh. Kalau khotib ibaratkan IC ini sebagai transportasi bis, maka ini adalah bagaikan bis VVIP yang kira-kira kalau bahasa beberapa bis antar kota, antar provinsi itu yang bagus, yang super luxury. Pada saat bersamaan nanti sudah sampai terminal, sudah sampai tujuan, alhamdulillah ini sudah selesai, Anda akan melanjutkan lagi dengan transportasi bis berikutnya di perguruan tinggi yang beraneka ragam cita rasanya, dengan penuh beasiswa dan kampus ternama. Nanti Anda sekalian akan merasakan itu. Di atas demikian semua, Anda sekalian, melalui mimbar yang mulia ini terakhir, khotib ingatkan dengan firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Melalui berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul. Mari kita akhiri khutbah ini dengan doa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Wahhab, ya Razzaq, mudahkanlah urusan kami, urusan orang tua kami, urusan rumah tangga kami, urusan rumah tangga orang tua kami, urusan sekolah kami. Ya Allah, berikanlah kesehatan lahir batin untuk orang tua kami, untuk orang tua kelas 12, agar ringan langka dapat hadir ke tempat wisuda besok hari. Ya Allah, ya Allah Tuhan kami, berkahilah umur kami, panjangkanlah umur kami hingga kami dapat pergi haji atau umroh, datang ke tanah suci bersama orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah diri ini manfaat buat orang lain, janganlah jadi beban buat orang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan bagi kami pasangan yang hidup yang baik,
Berilah bagi para siswa insan cendekia, para wisuda nanti, para alumni, jodoh pasangan yang soleh-solehah ya Allah, yang akan membawa lebih dekat diri mereka kepadamu ya Allah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.